Dalam mediasi tersebut mungkin masih belum dapat kesepakatan untuk damai, mungkin proses hukumnya tetap masih berlanjut. Mohon maaf Kak Jija, mohon maaf, saya tahu anak saya salah. Dan mudah-mudahan ke depannya ini pelajaran yang baik untuk anak saya. Dari aku pengen minta maaf aja ke Kak Aziza dan keluarga besarnya, dan pasti aku ke depannya akan lebih baik lagi. Apalagi kalau dikasih kesempatan kedua pasti nggak bakal aku sia-siain. Pasca dilaporkan oleh Azizah Salsa ke Bareskrim Mabes Polri pada 12 Agustus 2025 terkait dugaan pencemaran nama baik dua konten kreator, yakni Muhammad Jannah atau yang lebih dikenal dengan nama Big Mo, serta Adimas Firdaus alias Resbob, akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian. Keduanya hadir di Bareskrim untuk menjalani proses mediasi bersama pihak Azizah. Proses mediasi yang digelar tersebut berjalan lancar dari sisi teknis, namun pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan damai. Kedua belah pihak dinilai belum mampu menemukan titik temu yang bisa menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Meski penyebab gagalnya mediasi belum diungkap secara pasti, pihak Azizah menilai bahwa Big Mo dan Resbob tidak menunjukkan keseriusan dalam upaya penyelesaian perkara tersebut. Dengan demikian, jalur hukum akan tetap ditempuh dan kasus ini dipastikan berlanjut ke tahap berikutnya. Ya, alhamdulillah mediasi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita mengapresiasi dari Bareskrim sudah memfasilitasi mediasi ini dengan Jannah dan Daus. Akan tetapi dalam mediasi tersebut mungkin masih belum dapat kesepakatan untuk damai. Mungkin proses hukumnya tetap masih berlanjut. Sebenarnya kenapa tidak tercapai kesepakatan? Ini kan baru tahap penyelidikan, mediasi di tahap penyelidikan. Kita meyakini bahwa ini ada pidana yang dilakukan oleh Big Mo dan Resbob. Itu yang diyakini. Sehingga kita melihat apakah ini akan naik ke tahap penyidikan. Begitu di tahap penyidikan nanti akan ada mediasi kembali, ya baru nanti kita akan lihat arahnya mau kemana, apakah akan tercipta perdamaian, sambil melihat juga seperti apa kesungguhan dari pihak Big Mo dan Resbob terhadap perkara ini. Sebenarnya mungkin bukan kurang sungguh-sungguh. Anak-anak saya sudah menangis di pangkuan saya untuk minta maaf. Tapi kan mereka laki-laki, mereka mungkin malu untuk menangis. Jadi Kak Jija, saya mohon maaf, Pak Andre, karena saya ibunya, semua ini salah saya. Dalam agenda mediasi yang diselenggarakan oleh Bareskrim Mabes Polri, Azizah Salsa tidak dapat hadir secara langsung lantaran memiliki agenda lain. Ia hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Anindya Dipo Pratama. Sementara itu, kedua konten kreator terlapor, Big Mo dan Resbob, hadir dengan didampingi ibu masing-masing serta kuasa hukum mereka. Meski mediasi telah berlangsung sesuai prosedur, pertemuan tersebut berakhir buntu tanpa adanya penyelesaian. Usai agenda mediasi, Big Mo dan Resbob kembali menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Azizah. Keduanya berharap agar masalah ini dapat dihentikan dan diselesaikan dengan jalan damai, meskipun hingga kini pihak Azizah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menerima permintaan tersebut. Bukan mangkir ya, memang beliau ini lagi ada acara, ya kan, dia sebagai kuasa hukum mewakili, yang mana ini tetap berlanjut, kan kita harus melihat ini masih penyelidikan. Kita harus melihat juga ini sampai di mana tindak pidana yang telah dilakukan. Mohon maaf Kak Jija, mohon maaf, saya tahu anak saya salah. Dan mudah-mudahan ke depannya ini pelajaran yang baik untuk anak saya. Dari aku pengen minta maaf aja ke Kak Aziza dan keluarga besarnya, dan pasti aku ke depannya akan lebih baik lagi. Apalagi kalau dikasih kesempatan kedua pasti nggak bakal aku sia-siain. Jadi aku pengen minta maaf aja yang setulus-tulusnya. Semoga untuk Kak Aziza, pihak pelapor, memaafkan saya dan adik saya, di mana saya sekarang telah hadir memenuhi undangan mediasi oleh penyidik sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai negara Indonesia yang baik.
Itu yang pertama. Yang kedua, masa depan saya masih panjang. Saya berharap Kak Aziza bisa memaafkan. Juga saya bisa kembali ke Surabaya kembali untuk melanjutkan kuliah saya. Bagaimanapun, Bitmo dan Resbob masih menyimpan harapan besar agar Azizah Salsya berkenan membuka pintu maaf bagi mereka. Keduanya bahkan secara terbuka menyatakan keinginan agar Bareskrim Mabes Polri dapat kembali memfasilitasi agenda mediasi lanjutan. Harapannya, segala proses penyelidikan yang berjalan bisa dihentikan melalui mekanisme restoratif justice, sehingga masalah ini tidak perlu berlarut-larut di ranah hukum. Namun, jalan menuju perdamaian tampaknya tidaklah mudah. Upaya Bitmo dan Resbob untuk mendapatkan maaf masih menghadapi tembok tebal, mengingat Azizah hingga kini belum menunjukkan sikap terbuka. Putri dari politikus Andre Rosiade tersebut disebut-sebut masih enggan bertemu secara langsung dengan keduanya, sehingga kemungkinan tercapainya kesepakatan damai pun masih sangat tipis. Mungkin juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari pelapor bahwa belum dibuka minta maaf. Berharap di sini bahwa proses mediasi ini dapat dilanjutkan sehingga nantinya seluruh proses penyelidikan ini dapat dihentikan sehingga terjadi restoratif justice. Jadi kita lihat nanti apakah ini pidananya ditemukan oleh Bareskrim Polri. Kalau memang perkataan-perkataan Resbob dan Bitmo ya. Bitmo dan Resbob ini adalah pidana, kita tunggu. Kalau boleh Kak Azizah, saya berkunjung, saya bertemu untuk meminta maaf atas nama anak saya. Otomatis nanti anak-anak saya akan menyusul. Kita udah berupaya maksimal banget, semaksimal mungkin. Karena nggak mungkin ada orang minta maaf terus bohong, kan nggak mungkin, pasti benar. Ketidakhadiran Azizah atau sikapnya yang enggan bertemu secara langsung dengan Bitmo dan Resbob bukan berarti ia sama sekali tidak memaafkan keduanya. Sebab, dalam pernyataannya sebelumnya, Azizah mengaku sudah membuka pintu maaf. Hanya saja, gadis berusia 21 tahun itu tetap berpegang pada keputusannya untuk memberikan efek jera kepada kedua konten kreator tersebut. Azizah menilai, meski hati bisa memaafkan, konsekuensi hukum tetap harus dijalankan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Ia ingin kasus ini menjadi pembelajaran, tidak hanya bagi Bitmo dan Resbob, tetapi juga bagi masyarakat luas yang kerap menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Meski sempat merasa terpukul dengan perlakuan Bitmo dan Resbob, Azizah berusaha berdamai dengan keadaan. Ia mengaku sempat mengalami tekanan mental akibat maraknya pemberitaan bohong yang dipublikasikan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Namun, seiring waktu, Azizah mencoba bangkit dan menjadikan pengalaman ini sebagai proses pendewasaan diri. Zizi, dadah dulu Zizi. Kalau masalah memaafkan pasti aku udah memaafkan ya, tapi untuk kali ini mungkin aku pengen kasih efek jera aja karena udah 1 tahun terus-terusan kayak gini ternyata belum berhenti-berhenti juga, jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin proses hukumnya. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Sebelum kasus terbaru ini mencuat, nama Azizah Salsya sudah lebih dulu menjadi sorotan publik. Saat itu, Azizah melaporkan seorang pegiat media sosial bernama Jessica Felicia terkait dugaan pencemaran nama baik. Jessica Felicia diketahui merupakan salah satu dari beberapa akun media sosial yang dilaporkan Azizah ke pihak kepolisian.
Meski awalnya sempat sulit untuk memaafkan Jessica, namun ketegangan yang sempat memanas itu akhirnya mereda. Azizah Salsa memutuskan mencabut laporannya di Bareskrim Mabes Polri. Lantas akankah kasus yang melibatkan Bitmo dan Resbob akan berakhir sama? Atau sebaliknya, patut dinanti. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice, yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor, yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice. Ya, sesuai dengan video yang sudah saya buat di klarifikasi, yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya. Karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Ya udah lega ya, karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid, apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu udah tanda tangan, cabut laporan, selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.